Halo semua, pernahkah kalian menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan bahasa yang berbeda-beda tergantung pada situasinya? Dalam kegiatan resmi seperti sekolah, kampus, atau dunia kerja, kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah tata bahasa yang benar. Penggunaan bahasa baku membantu kita berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan profesional. Nah, pada video kali ini kita akan belajar apa itu bahasa baku, perbedaannya dengan bahasa tidak baku, mengapa penggunaannya penting, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mari kita pahami pengertiannya. Bahasa baku adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah ejaan, pelafalan, dan tata bahasa yang benar. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi formal seperti pidato, surat resmi, presentasi, dan berita. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Saya tidak tahu, tidak apa-apa. Sementara itu, bahasa tidak baku adalah bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia baku. Bahasa ini sering digunakan dalam percakapan santai sehari-hari. Contohnya, udah makan belum? Nggak tahu, nggak apa-apa. Kedua jenis bahasa ini sama-sama digunakan masyarakat, tetapi fungsinya berbeda. Bahasa baku digunakan untuk situasi formal, sedangkan bahasa tidak baku digunakan dalam situasi santai dan akrab. Lalu, mengapa penggunaan bahasa baku itu penting? Pertama, bahasa baku menciptakan komunikasi yang jelas. Saat kita berbicara atau menulis dengan bahasa baku, pesan yang ingin kita sampaikan lebih mudah dipahami oleh orang lain. Kedua, bahasa baku menunjukkan kesopanan dan profesionalitas. Dalam wawancara kerja, presentasi, atau surat menyurat resmi, penggunaan bahasa baku akan membuat kesan yang lebih baik. Ketiga, penggunaan bahasa baku juga membantu melestarikan bahasa Indonesia agar tetap digunakan dengan benar dan tidak kehilangan kaidah aslinya. Dengan kata lain, bahasa baku bukan hanya tentang formalitas, tetapi juga bentuk rasa hormat terhadap bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh situasi nyata. Situasi yang pertama pada saat presentasi di kelas, bahasa bakunya, "Selamat pagi, saya akan menjelaskan materi hari ini." Bahasa tidak bakunya, "Pagi guys, gue mau jelasin materi nih." Situasi yang kedua, pada saat surat lamaran kerja. Bahasa bakunya, "Dengan hormat, saya bermaksud melamar pekerjaan di perusahaan bapak atau ibu." Bahasa tidak bakunya, "Halo, saya mau daftar kerja ya." Situasi yang ketiga, pada saat chat dengan teman. Bahasa bakunya, "Apa kabar? Semoga sehat selalu." Bahasa tidak bakunya, "Gimana kabar? Sehat kan?" Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa tidak baku boleh saja saat berbicara santai. Namun, pada situasi resmi, kita perlu beralih ke bahasa baku agar komunikasi lebih jelas dan sopan. Mungkin ada yang berpikir, sulit ya berbicara dengan bahasa baku setiap saat. Sebenarnya tidak, jika kita membiasakannya perlahan-lahan. Berikut beberapa cara mudah untuk melatih diri menggunakan bahasa baku. Pertama, membaca buku, berita, atau artikel resmi agar terbiasa dengan struktur kalimat yang benar. Kedua, menulis menggunakan ejaan dan tanda baca yang sesuai. Ketiga, melatih berbicara dalam diskusi atau presentasi dengan bahasa baku. Dengan membiasakan diri, lama-kelamaan kita akan terbiasa menggunakan bahasa baku tanpa terasa kaku. Teman-teman, bahasa baku adalah kunci utama berkomunikasi dengan baik, sopan, dan profesional. Mari mulai dari hal kecil, berbicara dengan benar, menulis dengan rapi, dan menghargai bahasa Indonesia. Gunakan bahasa baku pada saat yang tepat, dan jadilah generasi muda yang mencintai bahasa Indonesia. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus melatih kemampuan berbahasa kalian. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.